Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Selasa 23 Mei 2023. Renungan kita ambil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Yesus berdoa untuk kita. Dan kita juga hari ini memasuki novena turunnya Roh Kudus hari yang kelima. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, dari perikop Yohanes 17 1 sampai dengan 11, kita semakin paham bagaimana sikap Yesus terhadap kita sebagai manusia, bahwa Dia menetapkan manusia harus selamat. Itu ya yang utama. Yesus menetapkan manusia harus selamat. Maka sejumlah usaha-usaha yang dilakukan oleh Yesus adalah yang salah satunya adalah mengorbankan dirinya seutuhnya bagi keselamatan manusia. Dan Yesus selalu berdoa bagi kita agar kita tetap berada dalam rahmat-Nya bila kita hidup dalam sabdanya. Maka usaha-usaha kita juga mesti terwujud di dalam kehidupan kita. Kalau Yesus berusaha supaya manusia selamat, ya, maka ada usaha-usaha yang dilakukan oleh Yesus. Antara lain adalah Yesus berdoa, ya, berdoa supaya manusia itu selamat, manusia memperoleh kekuatan. Lalu yang kedua adalah Yesus sendiri mengorbankan dirinya seutuhnya bagi keselamatan manusia. Ya, dua usaha yang sudah dilakukan oleh Yesus demi keselamatan manusia. Maka pada gilirannya kita juga, karena Yesus telah menetapkan bahwa kita mesti selamat, dari diri kita sendiri juga mesti ada usaha-usaha supaya kita memperoleh keselamatan. Yang pertama adalah kita selalu hidup, ya, dalam pertobatan. Artinya kita selalu sadar bahwa ada sesuatu yang kita korbankan dari diri kita. Jangan sampai kita menjadi milik dunia. Jangan sampai kita hidup seperti manusia lama. Tetapi kita mesti hidup dalam manusia baru yang sudah dianugerahkan oleh Yesus kepada kita. Yang kedua adalah taat dan setia. Taat dan setia kepada Kristus saja, bukan kepada yang lain. Maka itulah usaha-usaha kita. Kalau Yesus berusaha untuk menetapkan manusia selamat dengan caranya, maka kita juga sebagai manusia, kendati dengan kekurangan-kekurangan kita, kelemahan-kelemahan kita, kita juga berusaha tadi untuk mengorbankan diri kita supaya kita tidak jatuh dalam godaan, dalam pencobaan. Yang kedua adalah kita taat dan setia pada ajaran Kristus dan apa yang telah ditetapkan oleh Kristus sebagai jalan keselamatan bagi kita. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, maka sabda Yesus yang kita terima secara definitif ketika kita dibaptis, ya, kita menerima sabda Kristus secara definitif ketika kita dibaptis. Maka sejak saat itu kita hidup melulu dalam sabda Tuhan, kendati kita masih hidup di dunia ini. Yesus juga berdoa walaupun manusia masih hidup di dunia ini. Ya, kendati kita masih hidup di dunia ini, Yesus berdoa untuk kita supaya kita jangan sampai menjadi milik dunia. Ya. Itulah yang tidak dikehendaki oleh Yesus, bahwa manusia menjadi milik dunia. Manusia itu milik Allah, maka manusia harus kembali kepada Allah seutuhnya, artinya dalam keadaan berrahmat. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita diingatkan bahwa kita sudah menerima sabda keselamatan dan Yesus ingin supaya kita tetap setia, kendati begitu banyak godaan, tantangan, dan pengaruh dunia. Dengan kata lain, kita diharapkan tidak berpaling dari Yesus, dan kalau berpaling
kita akan mengalami kebinasaan. Ya, kita tidak akan memperoleh kehidupan yang kekal karena kita berpaling. Tetapi kalau kita setia dan taat, maka kita akan mendapatkan jaminan abadi. Ya. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, akan tetapi Yesus pada akhirnya juga memberi kebebasan kepada kita untuk memilih pilihan yang telah ditunjukkan. Ya. Pilihan yang ditawarkan Yesus adalah taat dan setia untuk memperoleh keselamatan. Kalau kita manusia memilih yang lain yang tidak taat dan setia, maka kita tidak akan memperoleh keselamatan. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, marilah kita hidup dalam kesetiaan Tuhan dan kita terus berjuang supaya kita mampu untuk setia dan juga mampu untuk menjalankan, mewujudkan sabda-sabda yang telah diberikan Yesus kepada kita. Tuhan memberkati. Lentera Sabda.